البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir disebutkan tentang yang sebaiknya dimiliki oleh seorang muadzin atau kriteria muadzin, diantaranya suaranya adalah a'la, keras, demikian juga ahsan, bagus. Kemudian yang ketiga, dia mengetahui waktu-waktu sholat, demikian juga dia menjaga atau disiplin untuk adzan, tidak kemudian adzan kemudian suatu saat tidak adzan. Kemudian yang kelima adalah tetangganya meridhoi, ya, tetangganya meridhoi menunjukkan bahwa sebagusnya dia dalam badan orang yang soleh, bukan orang yang ahli maksiat. Kemudian yang keenam adalah hendaknya dia menjaga matanya. Jadi orang ini adalah orang yang menjaga mata. Karena dulu memang adanya di tempat yang tinggi, bisa memungkinkan dia untuk melihat beberapa rumah yang di bawahnya atau yang semisalnya. Kemudian berikutnya hadis nomor 177. Wa Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Di sini riwayat Muslim. Qala, beliau mengatakan salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Idain. Aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua hari raya. Ini salat Id. Ghairu marrah, bukan hanya sekali. Iya, ini sudah kita bahas. Ya, berikutnya disebutkan di sini, ya, sudah kita bahas tentang pembahasan ini, bahwa tidak ada adzan, demikian juga tidak ada iqamat ketika sholat Id. Kemudian berikutnya hadis nomor 180. Walahu, ya, ini disebutkan di sini hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim juga. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata al-Musdalifah, beliau mendatangi Musdalifah ketika beliau melakukan ibadah haji wada. Fasalla biha al-maghrib wa isya, beliau salat maghrib dan isya bi adani wahid, dengan adzan sekali, wa iqamataini, dan dua iqamat. Di sini menunjukkan beliau waktu itu safar melakukan ibadah haji ini, kemudian ketika safar menjamak, ya, kemudian melakukan ini, satu adzan dua iqamat. Walahu, demikian juga riwayat Imam Muslim juga an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, jama'a bainal maghrib wal isya, mengumpulkan salat maghrib dan salat isya bi iqamatin wahidah, dengan satu kali iqamat. Kalau tadi dua, ini satu. Ini ada isyarat sebagian ulama bahwa hadis yang pertama, lafaz yang pertama dengan dua iqamat itu lebih apa? Lebih kuat. Wa zada Abu Dawud, Imam Abu Dawud beliau menambahkan likulli sholatin, setiap salat. Wa fi riwayatin lahu, di dalam riwayat Abu Dawud juga, walam yunadi fi wahidatin minhuma, dan tidak yunadi, tidak adzan di salah satu dari keduanya. Jadi menunjukkan bahwa tidak perlu adzan. Tapi hadis ini adalah lemah. Riwayat Imam Abu Dawud ini bahwa tidak adzan itu adalah lemah. Di situ ada Utsman bin Umar wahum, dia rancu, ya, menyelisih riwayat yang lain. Menyelisih Yahya bin Sa'id al-Qattan, demikian juga Waqi' bin Jarrah dan sebagainya. Ya, ini demikian. Maka di sini diambil permasalahan, di dalam permasalahan adzan, tentang seorang dia itu safar, kemudian menjamak sholatnya. Ya, demikian juga muqashar. Apakah perlu adzan ataupun iqamah? Ada beberapa pendapat di sini. Pendapat yang pertama, yu'adzan adzan wahid, adzan satu kali. Kemudian iqamah setiap sholat. Ini pendapat Imam Ahmad, demikian juga Imam Syafi'i Al-Qadim, yang lebih dulu, yang lama, pendapat beliau yang lama. Ada yang mengatakan cukup satu kali adzan dan satu kali iqamat. Ulama di sini jelas hadisnya menyebutkan, ya, ada riwayat tadi sekali, tapi sebagian riwayat mengatakan sekali iqamat itu adalah lebih lemah daripada yang pertama kuat, dan ini lebih lemah, demikian.
Jadi dirosikan di sini yang benar adalah 2 kali. Sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. 2 kali iqamah cukup 1 kali adzan. Demikian. Jadi demikian ketika seorang melakukan safar, untuk di situ ada adzan sekali dan 2 kali iqamah. Ada yang disebutkan kalau di situ sudah ada yang adzan di masjid, dia sholat di masjid umpamanya. Berikutnya hadis nomor 182. Hadis muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa Aisyah radhiyallahu anha qala, keduanya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan seseorang yang adzan sebelum waktunya. Adzan sebelum waktunya. Inna Bilalan yu'adzin bilail, sesungguhnya Bilal itu adzan di malam hari sebelum waktu subuh, adzan yang pertama. Fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah untuk sahur. Hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, sampai adzan memanggil padanya Ibnu Ummi Maktum, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi dia adzan apa? Adzan ketika subuh. Kalau sudah Ibnu Ummi Maktum ini adzan yang kedua ini, maka tidak boleh makan dan minum lagi. Dan sudah itu masuk waktu sholat. Ya, demikian. Sampai di sini jelas muttafaqun alaih. Ada tambahan setelahnya itu diperbincangkan. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari bahwa yang akan kita baca ini tambahannya, bahkan rajulan ini adalah ucapan Zuhri, Imam Az-Zuhri. Sedangkan lagi ucapan dari gurunya Az-Zuhri. Ya, demikian disebutkan. Apa itu tambahannya? Ya, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa itu adalah namanya idraj. Bahkan beliau menyebutkan di akhir nanti ucapannya. Wa kana rajulan a'ma, adalah dia seorang yang buta, Abdullah Ibnu Ummi Maktum ini. La yunadi, tidaklah dia adzan hatta yuqalu lahu, sampai dikatakan kepada dia, asbahta, sudah masuk subuh kamu. Karena dia buta, tidak bisa melihat. Temannya yang melihat bahwa itu sudah masuk waktu subuh, kemudian diperintahkan untuk adzan. Karena mungkin suaranya keras, demikian juga bagus. Jadi beliau ini yang adzan. Muttafaqun alaih. Wa fi akhri idraj. Hadis ini muttafaqun alaih, tetapi akhirnya tadi yang kita sebutkan itu adalah idraj. Idraj itu dimasukkan seakan-akan masuk dalam ucapan Nabi SAW, dan itu ucapan rawi saja. Kemudian berikutnya hadis nomor 183, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ana Bilalan. Adapun hadis ini adalah dhaif, ya, lemah. Bukan ucapan Nabi SAW, tetapi yang benar adalah ucapan Abdullah bin Umar saja, mauquf namanya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, dinukilkan di sini oleh Syekh Muhammad Nizam, bahwa rawinya adalah hufat, ya. Tetapi di situ Hamad akhta'a fi rafihi. Hamad, beliau salah di dalam merofakkan, dalam artian mengatakan itu ucapan Nabi SAW. Jadi sisi lemahnya karena Hamad salah dalam hal ini. Ini namanya mauquf saja, ucapan Nabi saja. Ana Bilalan adzana qabla al-fajr, sungguhnya Bilal adzan sebelum subuh. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memerintahkan Bilal ayarji'a, untuk mengulangi lagi. Fayunadi, sambil mengatakan, ala ketahuilah innal abda nama, sungguhnya hamba ini ketiduran. Atau sungguhnya hamba ini tidur karena belum masuk waktu sholat. Ya, lafadznya demikian. Rawahu Dawud, Imam Dawud wa dha'afahu, beliau mendhaifkan. Maknanya itu adalah mauquf saja. Ya, mauquf ala Umar, bahkan mauquf dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mauquf Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini tidak bisa menjadi pedoman, cukup yang pertama tadi. Lalu bagaimana sekarang adzan sebelum waktu? Sebutkan oleh Ibnu Qudamah, sepakat para ulama bahwa la yujzi, tidak memenuhi syarat. Diulang lagi. Ya, diulang lagi. Kecuali apa? Kecuali tentang subuh. Ya, ini diperbincangkan. Ketika subuh, maka di sini kalau adzan sebelumnya, dalam artian orang menyangka itu adzan yang pertama, kan? Kalau dia salah, orang menyangka itu adzan yang pertama. Dan hendaknya untuk kemudian adzan yang kedua lagi, adzan subuh. Kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau adzan belum pada waktunya, maka adzannya adalah tidak benar untuk kemudian diulangi ketika sudah masuk waktunya. Kecuali waktu subuh, berarti dimasukkan di situ, itu adzan yang pertama. Kemudian adzan lagi ketika adzan subuh. Jadi kesimpulannya seperti itu. Lalu bagaimana sekarang waktu adzan
adzan yang pertama ketika subuh, ketika tadi kita sebutkan bahwa subuh itu ada dua adzan, dalam artian ada adzan yang pertama, yang satu adzan boleh sahur, yang kedua adzan tidak boleh sahur lagi. Waktunya adalah antara adzan yang pertama dan adzan yang kedua. Di situ ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahihain. Annaha dzakarat, bahwa beliau Aisyah menyebutkan adzan Bilal, adzannya Bilal. Wa ibna Ummi Maktum, dan adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Qalat, maka kemudian beliau mengatakan, walam yakun bainahuma illa yanzila hada wa yarfa hada. Tidaklah di antara keduanya itu kecuali yang satu turun kemudian yang satu naik. Menunjukkan apa? Dekat. Menunjukkan waktunya itu adalah dekat. Tidak kemudian terlalu jauh antara adzan yang pertama dan adzan yang kedua. Ya, ini seperti orang yang dia itu sahur ya, kemudian waktu subuh. Sebagian menyebutkan kalau mungkin di situ ada penuntut ilmu yang biasa sholat malam, demikian juga mungkin menghafal Quran, maka tidak mengapa. Dulu ketika di Yaman kita perhatikan jaraknya sekitar 45 menit gitu, sekitar itu. Allahu musta'an. Kemudian berikutnya hadis nomor 184. Hadis muttafaqun alaih. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Sa'id bin Sinan. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengar adzan, panggilan ini adzan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh tukang adzan. Muttafaqun alaih. Berarti bagaimana ketika hayya 'alas shalah menjawab demikian juga, hayya 'alas shalah. As-shalatu khairum minan naum, ya menjawab seperti itu. Menunjukkan boleh. Hadis muttafaqun alaih, ya. Demikian. Walil Bukhari, semua Imam Bukhari, an Muawiyah, di hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, ya. Disebutkan di catatan kaki di sini lafadznya adalah bagaimana ketika Muawiyah mendengar adzan. Ketika disebutkan asyhadu alla ilaha illallah, faqala Muawiyah mengatakan wa ana, dan aku. Boleh seperti itu. Bahkan beliau mengatakan bahwa Nabi melakukannya. Wahai manusia, sesungguhnya aku mendengar Rasul di majelis ini, di tempat ini, ketika adzan, ada orang yang adzan, kemudian kalian ini mengetahui sebagaimana yang aku ucapkan. Maksudnya adalah beliau menyebutkan Muawiyah, dulu aku pernah mendengar Nabi ketika ada adzan beliau mengatakan wa ana, dan aku. Demikian. Boleh. Ya, berarti boleh mengucapkan dan aku, wa ana demikian. Demikian juga ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga mengatakan wa ana. Berarti sudah ada dua. Kalau tadi mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, sekarang itu boleh mengatakan dan aku. Ya, dengan lafaz wa ana. Hadis Muawiyah. Ini riwayat Imam Bukhari. Paham ya, ini bentuk yang kedua. Wali Muslim, sebutkan Imam Muslim an Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi fadlil qaul, di dalam keutamaan ucapan kama yaqulul muadzin, sebagaimana ucapan orang yang adzan, kalimatan kata per kata. Jadi ucapannya seperti orang yang diucapkan, seperti yang diucapkan muadzin. Allahu akbar, demikian. Siwa, kecuali apa? Hal hayy ala taini, dua hayy ala shalah dan hayy ala falah. Fa yaqul, maka mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Demikian. Maka ini jelas ada berapa tiga. Yang biasa kita lakukan yang mana? Yang tadi, yang terakhir ini. Yang ketika hayy ala shalah, demikian juga hayy ala falah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Di situ ada bentuk tadi. Yang pertama, semisal yang diucapkan tukang adzan. Bentuk yang kedua ketika asyhadu alla ilaha illallah mengucapkan wa ana. Kemudian ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana. Demikian. Jelas hadisnya tadi kita sebutkan. Disebutkan di sini oleh Syekh Albani tentang ya apa hukum menjawab hukmul qaul mislu ma yaqulu muadzin. Hukum mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Disebutkan di sini tentang hukum mendengar adzan. Apakah wajib mendengar adzan itu? Kan tadi kita sebutkan hadisnya faqulu misla ma yaqulu muadzin. Apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Apakah berarti menunjukkan wajib? Karena Nabi mengatakan faqulu dengan fi'il amr, perintah. Ya, disebutkan di sini oleh ahli dzahir bahwa itu wajib. Berdasarkan hadis tadi. Jumhur berpendapat adalah istihbab saja.
Dan yang benar adalah istihbab, sebagaimana Syekh Al-Albani juga dan ulama yang lain. Ya, yaitu disukai saja hukum menjawab adzan itu bukan wajib tapi istihbab. Apa yang menggiring makna wajib kepada makna sunnah saja disebutkan di sini dalam riwayat Imam Muslim. Demikian juga yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu mendengar adzan. Ya. Falamma kabara, ketika orang itu mengucapkan Allahu Akbar, Nabi mengatakan alal fitrah. Nah, mengucapkan alal fitrah. Ketika orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka Nabi mengatakan kharaja minan nar, keluar dari api neraka. Ya. Falamma qala Rasulullah ghairu ma qala al-mu'adzin ulima anna al-amra bidzalikal istighfar. Ketika kita mengetahui bahwa Nabi ya mengucapkan bukan yang diucapkan muadzin ya dengan jawaban tadi ya kan. Diketahui perintah itu bukan wajib tetapi apa? Itu adalah istihbab saja. Ini yang menggiring kepada mana itu. Kemudian juga disebutkan bahwa dalam riwayat Imam Muslim hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di situ ada bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang mendengar adzan, beliau mengatakan, kemudian dia mengucapkan raditu billahi wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan ghufira lahu dzambahu, diampuni dosa dia. Dan demikian. Jadi tidak mengucapkan sebagaimana ucapan muadzin. Demikian juga Syekh Al-Albani menyebutkan kisah yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa waktu itu Salabah bin Abi Malik dalam Muwatta Imam Malik disebutkan bahwa mereka waktu itu di zaman Umar sholat hari Jumat sampai keluar Umar, ya ini mengikuti khutbah Jumat. Ketika keluar Umar, wajalah ala mimbar, dan Umar waktu itu duduk di atas mimbar. Wa adzan al-muadzin, kemudian tukang adzan jalasna natahadats. Kami duduk-duduk dan kami berbincang-bincang, bercakap-cakap. Menunjukkan apa? Bahwa itu tidak wajib hukumnya. Fa idza sakata, ketika sudah diam muadzin al-muadzin wa qama Umar, kemudian Umar pun berdiri untuk khutbah, yakhutub ansatna, kami diam. Tidak ada yang berbicara. Di sini oleh Syekh Al-Albani menyebutkan dari asar ini menunjukkan bahwa hukum menjawab adzan itu adalah sunnah saja. Karena di zaman Umar tadi disebutkan seperti itu. Ini yang mengiring kepada makna yang demikian. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.